Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai CSS pseudo elemen. Nah, jadi pemahaman kita mengenai CSS sudah bisa dibilang sudah cukup lah untuk kita belajar membuat project. Dan seperti janji saya kemarin, kita bakal bareng-bareng buat bikin project, yaitu project galeri Lightbox. Nah, jadi hasil akhir dari project Lightbox kita nantinya bakal seperti ini. Di sini saya cuman contohkan ada 3 gambar, yang dimana kalau misalkan saya klik salah satu gambarnya, nah maka dia bakal muncul seperti ini. Kalau misalkan saya klik next, dia bakal lanjut ke gambar yang kedua. Next lagi dia bakal lanjut ke gambar yang ketiga. Kalau misalkan mundur dia bakal kembali lagi. Dan kalau misalkan ini saya klik tanda silang ini, dia bakal nge-close. Ya mungkin project Lightbox kita gak sebagus contoh yang disediakan sama si developer Mozilla, yang dimana ini lihat stylenya juga sangat bagus ya. Dan dia juga ada animasi atau transisinya tuh. Nah, kita gak bakal bikin dulu seperti ini. Kita cukup bikin aja yang sederhana dulu. Ya, semuanya dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum kita mulai ngoding nih, di sini saya bakal kasih tahu dulu struktur folder dari project Lightbox saya. Project Lightbox-nya itu saya taruh di dalam folder yang namanya Lightbox Project, ya. Dan di dalamnya itu ada 2 file dan juga 1 folder. Ada file HTML dan juga file CSS. Ini saya taruh di satu folder yang sama. Sedangkan di dalam folder IMG ini adalah tempat dimana gambar-gambar saya. Di sini saya sudah siapin gambarnya yang saya download di unsplash.com. Kalau misalkan kalian belum punya gambarnya, silahkan download dulu aja, minimal 3 ya. Nah, dan kalau misalkan kalian udah siap nih aset-asetnya, berarti kalian udah siap buat ngoding. Nah, jadi sekarang nih di Sublime Text saya sudah punya Lightbox HTML, yang dimana ini si Lightbox HTML-nya sudah saya hubungkan ke style CSS yang ada di sebelah kanannya, ya. Dan si CSS-nya juga sudah saya atur, ya ini cuman reset aja ya. Seluruh padding sama margin ya, ini bintang untuk seluruh elemen HTML-nya. Jadi gak punya margin sama padding, list style-nya none, dan text decoration-nya none. Nah, jadi sekarang kita bakal bareng-bareng buat bikin Lightbox-nya. Langkah awalnya kita bikin dulu tag UL. Seperti biasa UL pasti punya LI ya. UL LI, yang dalam LI-nya itu ada tag IMG untuk menampilkan gambar. Terus kalian tinggal select aja gambar yang kalian punya. Di sini saya sudah atur img/img1.jpg. Ya, kayak gini. Kalau misalkan saya lihat di browser hasilnya, nah gambarnya tampil, cuman ini gambarnya kegedean nih. Ya. Jadi kita bakal coba buat kecilin gambarnya. Caranya kalian sebenarnya bisa pakai gini ya. Di sini saya masukin selektornya secara spesifik ya. Jadi si parentnya pun saya select. Saya masukin di sini. Enggak cuman si targetnya doang. Oke. Nah, jadi saya pengen masukin selektor yang spesifik. Jadi IMG yang ada dalam LI yang dikurung sama UL. Oke. Nah, sebenarnya kalian bisa lakuin kayak gini. Dimana width-nya kita mungkin bakal atur jadi 300 pixel. Dan height-nya kita bakal atur jadi 250 pixel. Kalian bisa atur kayak gini. Kalau misalkan kalian refresh, nah itu bakal seperti ini ya. Nah, tapi ini gambarnya jadi scratch nih. Nah, kalian butuh object fit. Oke, nah tapi kayaknya saya bakal lebih suka seperti ini. ULLI-nya yang saya atur width sama height-nya, dan
IMG-nya supaya biar saya ngatur width-nya 100%. Kayak gini. Nah, gambarnya bagus dan ukurannya sesuai sama yang saya inginkan. Ya. Oke, terus tinggal gambar yang kedua dan gambar yang ketiga saya mau tampilin juga. Ini 2, terus ini 3. Nah, sudah ada nih. Sudah tampil. Tapi saya gak pengen dia ke bawah seperti ini. Saya pengennya dia ke pinggir. Caranya tinggal kasih di LI-nya itu display. Displaynya inline block. Karena kalau misalkan inline, nanti si width sama height-nya ini gak bakal dijalankan. Ya. Displaynya inline block, refresh. Nah, maka dia bakal ke pinggir seperti ini. Nah, terus jarak konten sama browsernya ini terlalu mepet. Jadi saya bisa kasih UL. Yang marginnya mungkin saya bisa atur 100 pixel. Nah, seperti ini. Mungkin kegedean ya. 50 pixel kayaknya cukup. Nah, sip. Dan sekarang tugas kita IMG ini kita kasih dan masukin ke dalam tag A ya. Karena kita mau pakai target, jadi kan target itu harus ada tag A-nya buat nargetin. Ups. Jadi si IMG tadi masukin ke dalam tag A kayak gini. Kalau misalkan di save, terus lihat di browser, ya hasilnya bakal sama aja. Oke. Nah, jadi sekarang saya rasa untuk thumbnail dari gambarnya, ini saya rasa sudah cukup. Sekarang kita bakal ngatur lightbox-nya. Kalau misalkan saya nanti klik, nah nanti gambar versi besarnya bakal muncul. Nah, kita sekarang bakal bikin itu. Oke, buka lagi Sublime text-nya. Nah, terus mungkin di sini saya kasih dulu komentar. Di sini adalah lightbox-nya. Nah, jadi di sini saya tinggal kasih div ya. Yang ID-nya saya misalkan contohnya IMG1. Oke. Nah, di dalam IMG1 ini saya punya H1 hello world aja dulu. Jadi di sini kita bikin kerangkanya dulu aja. Hello world. Ya, terus ini saya copy, masukin ke dalam src-nya. Nah, terus kita kasih crash di sini. Ya, layaknya seperti yang sudah kita pelajari di pseudo-class target kemarin. Oke. Nah, terus di CSS-nya mungkin di sini saya kasih komentar juga lightbox style misalkan. Nah, lightbox style di mana si IMG1 ya, IMG1 itu displaynya dia none. Jadi dia ngilang dulu. Dan kalau misalkan si IMG1 saya target seperti ini, maka displaynya dia bakal jadi block atau inline block. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau misalkan saya refresh, nah si hello world-nya, hello world ini gak tampil. Tapi ketika saya klik ini, yang dimana saya sudah set si gambar satu ini ya, si gambar satu ini saya sudah set href-nya target si IMG1. Oke, kalau misalkan saya klik ini, nah si hello world bakal tampil. Karena si hello world ini sudah ditarget nih. Kalau misalkan saya hapus lagi, nah dia bakal ngilang lagi. Tuh. Ya. Nah, jadi bisa dibilang logiknya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh, kalau misalkan saya si demo, nah, lihat di sini dia punya background warna hitam ketika si lightbox-nya saya buka. Kalau misalkan, nah ini kan awalnya kayak gini ya, cerah. Kalau misalkan saya klik demo, nah nanti dia bakal ada overlay warna hitam tapi dia agak transparan nih. Oke, nah kita bakal bikin dulu overlay-nya. Jadi sekarang buka Sublime text-nya. Di sini kita bakal kasih IMG1.2.2 before ya. Pakai before content, dimana kontennya ingat ya, after sama before itu wajib punya konten. Terus posisinya fixed supaya dia ngikut terus.
width-nya saya bakal atur 100%. Height-nya juga saya bakal atur 100%. Dimana topnya 0. Ini untuk memastikan supaya nanti dia di atas nempel ya. Terus background colornya RGBA. Kasih 0, 0, 0, terus kasih 0.7 misalkan. Jadi 0, 0, 0 ini untuk menghasilkan warna gelap ya, warna hitam. Dan 0.7 ini adalah kekuatan dari opacity-nya atau transparansinya. Ya. Ketika saya save, refresh, dia belum tampil karena dia belum ditarget. Kalau misalkan saya target, nah dia bakal muncul overlay-nya. Ya, sama seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen agak gelap, mungkin bisa dikasih 0.8 atau 9. Nah, kayak gini. Saya rasa untuk overlay-nya cukup ya, untuk transparansinya. Nah, jadi overlay kita sudah selesai. Kita tinggal bikin gambar ya. Gambar atau image versi besarnya. Oke, jadi kembali lagi ke Sublime Text-nya. Di sini yang Hello World saya hapus. Seperti ini. Terus saya bakal bikin div yang kelasnya konten. Cukup ketikin div titik konten terus tab img, atau mungkin supaya lebih cepat saya salin aja di sini. Copy paste di sini. Nah ya, kayak gini. Dan sudah pasti kalau misalkan saya lihat di browser sekarang, gambarnya bakal gede tuh. Nah, jadi kita atur lagi gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita atur lagi gambarnya. Jadi titik konten terus img. Nah, kayak gini. Width-nya kita bakal atur, atau jangan img-nya deh. Kontennya aja. Kontennya saya atur 50%. Ukuran kontennya. Ukuran pembungkus gambarnya ya. Yang ini. Terus titik konten img. Saya kasih width-nya 100% dari parent-nya. Parent-nya itu konten. Ya. Oh, belum di save. Save dulu. Refresh. Nah, kayak gini. Nah, tapi ini si kontennya itu dia, si gambarnya ya, si gambarnya dia ada di belakang overlay-nya. Nah, jadi ini si kontennya. Si konten saya kasih position relatif seperti ini. Refresh. Nah, supaya dia ada di atas dari overlay-nya. Oke, terus dia itu ada di bawah. Ini karena si img1 ini. Kita kasih kelas dulu, kelasnya Lightbox seperti ini. Oke, jadi nanti si Lightbox-nya titik Lightbox. Nah, saya atur positionnya jadi fix. Terus width sama height-nya juga saya atur 100 pixel, 100%, sorry. 100%. Topnya saya kasih 0. Press. Nah, seperti ini. Dan terus si gambarnya saya pengen dia di tengah. Caranya tinggal si konten saya kasih position relatif sudah, berarti saya bisa pakai property left. Nah, ini kalau misalkan left-nya saya kasih 50%. Nah, dia bakal di ujung. Karena si left itu relatif dari titik awalnya. Nah, ini kan left 50%, berarti dia harusnya di tengah kan. Nah, ini dihitung di tengahnya itu dari sini. Nah, dari sini bukan dari tengah gambarnya, tapi dari awal gambarnya dia di tengah. Ya. Jadi, saya kasih left 25% supaya dia pas di tengah-tengah. Oke. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan saya tadi. Dan saya kasih margin topnya 150 pixel mungkin 70 pixel cukup. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang kalau misalnya saya kembali lagi ke awal. Nah, sekarang gambar ini saya klik nih.
Nah, dia bakal tampil gambar versi besarnya. Nah, mungkin sekarang kita tinggal kasih tombol close sama tombol next dan previewsnya nih. Oke. Nah, untuk tombol close dan tombol previewsnya, saya bakal ambil dari Font Awesome aja ya, supaya gampang. Nah, jadi kalian siapin dulu kitnya, kit dari Font Awesome-nya, dan kebetulan di sini saya sudah paste kit dari Font Awesome-nya, supaya nanti kita bisa pakai si icon-icon dari Font Awesome ini. Oke. Nah, terus kita tinggal search aja X ini buat tombol close-nya. Yang ini aja, tinggal copy. Terus di sini saya di atasnya ya, di atas konten, kayak gini. Saya tinggal paste. Masukin dulu ke dalam tag A. Href-nya kita kasih ke crash ya. Isi sama crash atau kosongin dulu aja. Nah, mungkin buat kalian yang bertanya bedanya href-nya dikosongin sama saya pakai crash itu apa? Nah, di sini kalau misalkan href-nya saya kosongin ya. Saya kosongin. Nah, nantinya ketika gambarnya saya klik terus saya close, ketika di close ini maka dia bakal nge-reload si halamannya. Bisa dilihat di sini, dia bakal ke-reload. Tuh, ya. Dia nge-reload. Nah, jadi ini bisa jadi nanti ketika project kita udah besar, nanti proses nge-close-nya itu bakal memerlukan proses yang cukup lama. Karena dia harus nge-reload dulu halamannya. Ya. Nah, dan kalau misalkan saya pakainya pakai crash seperti ini, saya refresh dulu. Ininya saya hilangin dulu ya. Refresh. Ketika saya nge-close, nah lihat di sini dia nggak nge-reload halamannya, tuh. Nah tapi di URL-nya dia jadi punya tanda crash. Dia nggak nge-reload, cuman ketika di-close dia bakal punya tanda crash. Nah jadi kalian coba perhitungkan baik-baik mana menurut kalian yang lebih cocok buat project kalian. Terus kelasnya di sini close, oke kayak gini. Terus di sini titik lightbox titik close ini saya taruh di atas. Kenapa? Karena di urutan HTML-nya si close itu di atas konten. Jadi kalau misalkan ini di sini kan si close ada di bawah konten ya, di CSS-nya. Jadi menurut saya kayak nggak rapi. Nah, saya pengen urutan CSS sama urutan HTML-nya itu sama. Ya. Close. Dan kalau misalkan kalian pengen spesifik, di sini kasih lagi lightbox. Nah, karena sekarang sudah ada kelas lightbox ini. Kalau misalkan tadi belum ada ya. Nah, jadi lightbox kayak gini. Ups, T-nya ketinggalan. Nah, lanjut lagi ke close, lightbox close, dimana saya pengen mungkin lebih bagus kalau misalkan kita save dulu terus lihat di browser apakah si close-nya tampil. Nah, si close-nya sudah ada nih. Berarti kita tinggal styling aja, dimana si font size-nya saya pengen dia jadi 30 pixel atau jangan deh, 25 pixel aja. Color-nya saya atur jadi white kayak gini. Refresh. Kenapa dia ngilang? Coba saya kasih red. Oh, berarti kita kasih white aja dulu, karena sekarang si close ini posisinya lagi di belakang overlay. Jadi dia ngeblend sama warna putih dari body. Ya. Nah, kita kasih white, jadi kita harus kasih position absolute supaya dia ada di atas dari overlay-nya. Nah, terus saya pengen right-nya jadi 100 pixel, top-nya 50 pixel. Kayak gini, supaya dia ada di sebelah sini. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalkan si close saya klik, nah, dia bakal ngilang. Saya klik gambar, muncul close. Nah, sekarang si tombol close kita yang penting udah jalan nih.
Oke. Sekarang tinggal next sama previews-nya aja. Nah, di sini saya bakal coba pakai yang chevron right ini. Pakai yang